sob, jumpa lagi di channel Magician. Bukan tempat belajar magic, tapi tempat belajar statistik. Di video kali ini aku akan bahas tentang dimensi 3 sob, atau ruang 3 dimensi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai pembahasannya. Ini dia soal yang pertama. Nah, ini ada kubus ya, dimana kubusnya katanya mempunyai rusuk dengan panjang katanya 6 cm. Oke, jadi ini kita langsung buatkan ya. Panjang rusuk 6 berarti 6 ya. Dan M terletak pada DC. Ini ada keterangan lagi di sini. M terletak pada DC dengan DC sama dengan CM. Berarti kalau gitu DC itu kan udah rusuk ya. Jadi DC itu rusuk berarti dia 6. Karena CM sama dengan DC berarti CM nya juga 6. Atau dengan kata lain panjang dari D sampai ke M itu adalah 12 sob. Nah, yang ditanya itu jarak antara titik M dengan AH ya, garis AH. Jadi jarak antara titik M dengan garis AH ini yang ditanya ya. Jarak antara titik M dan garis AH itu bagaimana cara menghitung atau cara mencari jarak antara titik dengan garis ya. Nah, caranya itu adalah kita tinggal hubungkan aja titik-titiknya. Berarti kita hubungkan M ke AH-nya. Nah, gimana cara menghubungkannya? Biar gampang ini kita gambar dulu aja AH-nya ya. Jadi AH-nya kita gambar dulu. Jadi kalau si AH kita gambarkan ini kemarin ya. Nah, tuh. Oke, AH-nya udah dapat. Sekarang tinggal kita hubungkan M dengan AH-nya. Ini kita hubungkan ya. Berarti dari A bisa kita tarik garis ke M. Oke. Kemudian dari H juga bisa kita tarik ke si M. Nah, maka sekarang terbentuklah satu segitiga baru, yaitu segitiga AHM. Oke, segitiga AHM. Nah, sekarang kita coba dulu cari satu-satu bagian sisi-sisinya ya. Kita coba cari dulu panjang sisi-sisinya. Yang pertama, yang paling mudah untuk dicari tentunya adalah si AH. Ya benar, karena AH itu adalah diagonal. Iya benar, dia adalah diagonal sisi ya, yang mana panjangnya adalah rusuk. Panjang rusuk dikalikan dengan akar 2. Oke, nah jadi kan rusuknya tadi 6 cm tuh. Kalau begitu AH nya bisa dapat ya. Maka AH itu adalah 6 dikalikan dengan akar 2. Sekarang kita tinggal cari AM dan MH ya. Berapa panjang AM dan berapa panjang MH? Kalau sobat perhatikan, kalau kita mau cari si AM, oke, kalau kita mau cari si AM, kita bisa memanfaatkan segitiga ADM tuh. Ini satu, ya kan? Kemudian ini kemarin. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya. Jadi dengan menggunakan segitiga ADM, kita bisa dapatkan panjang AM ya. Dimana AD itu kan rusuknya. Berarti berapa itu panjangnya tadi? 6 ya. Oke. AD-nya 6 gitu ya. Oke. Sementara DM-nya adalah 12. Langsung kita gunakan Pythagoras ya, karena siku-sikunya itu ada di si D. Jadi ini adalah siku-siku. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari panjang HM ya, panjang HM itu kita bisa memanfaatkan segitiga yang ini. Nah, jadi kita cari dulu panjang dari ini segitiganya ya. Nih segitiga HDM ya, dimana HD itu adalah 6 cm, sementara DM nya 12. Jadi dengan kata lain dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya ya, segitiga AHM itu adalah segitiga sama kaki ya, karena si AM ya itu sama dengan si HM. Oke, jadi kita bisa cari langsung keduanya dengan sekali AD. Oke, kalau kita mau mencari AM berarti itu kita pakai Pythagoras, itu adalah AD kuadrat. Itu berarti AD nya 6 berarti
dn kuadrat, dn-nya 12, berarti kalau di kuadrat ini itu adalah 144, maka yang ini sama dengan akar dari 180. Oke, nah sekarang kita akan tentukan ya yang manakah yang merupakan jarak antara M ke AH ya. Oke, kita kasih dulu garis bantu biar makin kelihatan. Kita tarik dulu garis bantu ini dari E ke D. Nah, bisa ya. Maka jaraknya itu nanti nih yang menjadi jarak itu adalah dari perpotongan ini atau titik tengah dari AH ya. Itu langsung aja kita tarik ke M. Nah, itu udah nanti jaraknya. Oke. Jadi ketahuan ya. Dah. Itu dia. Oke. Katakanlah misalnya ini, anggap ini misalnya O. Kita anggap ini misalnya O ya. Nah, sekarang kita punya segitiga sama kaki, yaitu segitiga AHN. Jadi kalau itu kita gambarkan di sini, kira-kira gini gambarnya. Oke. Di puncak itu adalah si M ya, yang paling puncak itu adalah M nih. Ini kita kasih nama. Di sini M-nya. Ya, katakanlah misalnya di sini adalah si A dan katakanlah misalnya di sini adalah si H. Oke. Kemudian tadi yang menjadi jarak itu adalah MO. MO itu bisa saja kita tarik dari sini ya. Nih, kita langsung tarik kemari ya. Oke. Oke ya. Nah, ini kita O-nya, oke. Dimana O itu adalah titik tengah dari AH ya. Tadi kita ketahui AH-nya itu panjangnya adalah 6 akar 2. Berarti kalau ini titik tengahnya, maka yang ini adalah setengah-setengahnya. Berarti ini 3 akar 2. Yang ini juga adalah 3 akar 2. Dan MH itu tadi dapat ya, itu adalah akar dari 180. Sementara AM itu juga adalah akar 180. Oke. Jadi kita mau cari OM atau MO. Oke, MO bisa kita cari dengan cara meninjau. Ini ya, tinjau. Yang mana nih segitiganya mau dipakai? Boleh AOM, boleh juga MOH ya atau HOM, terserah deh. Tinjau segitiga, katakan aja segitiga HOM ya. Kita mau cari ya. Berarti dari segitiga ini MO itu sama dengan akar dari siapa tuh? Iya, MH kuadrat, Pythagoras ya. MH kuadrat dikalikan dengan OH. Iya, OH kuadrat. Berarti ini sama dengan akar dari 180 MH kuadrat. OH kuadrat itu adalah 18. Berarti ini sama dengan 180 kurang 18 adalah 162. Atau ini sama dengan 162 itu adalah 81 kali 2 sob, akar 81 nya 9, berarti ini akar 2. Oke deh, kalau gitu dapatlah jarak dari M ke AH itu adalah 9 akar 2. Oke, gitu dia untuk pembahasan yang pertama. Dia soal yang kedua. Jadi ada kubus dengan panjang rusuk sob, katanya 12 cm sob. Oke. Nih kita tuliskan ini adalah 12 cm sob. Ya. Yang ditanya adalah jarak titik C ke bidang AFH. Oke, berarti ini kita coba dulu sob menggambarkan bidang AFH-nya dulu sob ya. Kita hubungkan dulu AFH. Ini semua titik-titiknya kita hubungkan dulu sob. Tap. Oke, kita coba hubungkan ya. Kita coba dulu tarik garis dari C ke bidang AFH-nya sob ya. Oke, kita coba ya. Ini titik C-nya dari sini. Oke, ini kita tembuskan aja dulu sob sampai kemari ya, sampai ke E sob. Nah, nih, oke kita buat dulu seperti ini. Ya, kita buat dulu. Oke sob, kita coba dulu tarik garis bantu ya, dari E kita tarik ke titik tengah HF. Nah, ini dia sob. Oke ya. Kemudian kita tarik lagi dari A ke pertengahan juga tadi. Dari A kita tarik lagi ke titik tengah HF. Oke, kira-kira seperti ini sob. Nah,
Kemudian bagian yang ini kita buat aja sob garis putus-putus sob ya. Yang menjadi jarak antara titik C ke bidang AFH itu adalah ini aku kasih. Oke, yang ini sob aku kasih nama misalkan ini adalah P ya. Oke, berarti yang menjadi jarak C ke AFH ya, ke bidang AFH itu adalah garis CP sob. Nah sekarang bagaimana cara menghitung jaraknya? Nah dari gambar kita ada melihat yang namanya garis CE sob. Garis CE itu adalah diagonal ruang, gitu ya sob ya. Itu merupakan diagonal ruang, yang mana panjang diagonal ruang untuk kubus itu adalah panjang rusuknya dikalikan dengan akar 3 sob. Berarti dengan kata lain si CE itu sama aja dengan, karena tadi panjang rusuknya 12, berarti dia adalah 12 akar 3 sob. Nah kalau sobat perhatikan ya, CP sama aja dengan CE dikurangkan dengan EP sob. Nah oke ya. Nah sekarang bagaimana cara kita mencari EP nya dulu sob. Sekarang sobat perhatikan segitiga siku-siku ya. Ini aku kasih dulu nama. Yang ini sob, ini anggaplah misalnya ini kita kasih nama O ya. Oke, sekarang perhatikan segitiga siku-siku EAO. Oke, segitiga siku-siku EAO. Nih aku gambarkan sob ya. Siku-sikunya ada di E ya. Siku-siku ada di E. Berarti di sini aku buat E. Katakanlah di sini ada si A. Katakanlah di sini si O. Oke, bisa ya sob? EA itu adalah rusuknya sob, yang mana panjangnya adalah 12 cm. Sementara EO ya, EO itu adalah setengah dari EG. Nah, yang mana EG itu adalah diagonal sisi ya. Berarti panjangnya adalah rusuknya dikali akar 2. Maka ini kita kalikan, hasilnya adalah 6 akar 2 sob. Berarti dari sini EO nya dapat 6 akar 2. Bisa ya sob? Oke, kalau begitu kita mau cari dulu sob yang namanya EP tadi sob ya. EP itu kira-kira di sini deh sob. Nah oke, jadi si EP itu kira-kira ini. Katakanlah EP itu adalah X. Anggap dulu EP itu adalah X ya sob. Jadi hubungan yang bisa dipakai kalau kita mau mencari si X itu, 1/X kuadrat itu nanti sama aja dengan 1/EA kuadrat atau AE kuadrat ditambah 1/EO kuadrat sob. Oke, nanti sobat bisa pakai rumus ini untuk mendapatkan garis yang modelnya seperti ini sob ya. Berarti ini adalah 1/X kuadrat. Ini 1/EA berarti 144 ditambah dengan EO itu berarti dikuadrati 72 ya sob. Maka ini sama dengan samakan penyebut. Ini 144, ini 1, berarti yang ini 2 ya. Maka 1/X kuadrat itu adalah 3/144, atau dari sini kalau kita mau ambil nilai X kuadratnya itu sama aja dengan 144/3 sob. Berarti kalau X nya gimana? Tinggal diakarkan aja. Akar 144 12. Ya ini akar 3. Kita rasionalkan, tinggal sama-sama kali akar 3 per akar 3. Akar 3 dengan akar 3 itu kan 3 ya sob. Ini 12 bagi 3 4, berarti 4 akar 3 sob. Oke, berarti X nya udah dapat ya. X itu adalah EP gitu ya sob. Maka CP bisa didapat. Maka CP itu sama dengan CE. CE tadi 12 akar 3 dikurangkan dengan EP. EP nya adalah 4 akar 3. Berarti hasilnya adalah 8. Iya sob, 8 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Iya benar sob, itu dia ya.
Dengan cara lain ya sob, atau nanti kalau ketemu bentuk-bentuk yang seperti ini, CP itu sama aja itu dengan 2/3 dari si EC nya sob ya. Oke, ini dia ya. Jadi CP itu adalah 2/3 dari si EC. Kita buktikan ya, berarti CP itu sama dengan 2/3. EC itu tadi siapa sob? Iya, itu tadi adalah, atau CE sama ya, EC dengan CE ya, itu adalah 12/3. Maka ini kita selesaikan. 2 kali 12 24, bagi 3 8 sob. 8/3. Ini juga cara mudahnya sob ya. Oke, kalau begitu tuntas untuk soal yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 6 cm sob. Berarti langsung aja nih kita tuliskan. Ini 6 ya sob ya. Jika titik tengah HG, oke, katakanlah ini pertengahannya sob. Ini kita buat T ya. Dan R adalah titik tengah CG. Katakanlah misalkan di sini adalah si R-nya sob. Yang ditanya tentukan jarak antara R ke BT. Berarti kita gambar dulu garis BT-nya di antara titik B dan titik T, kita hubungkan dulu sob. Nah, ini dia. Oke, lalu bagaimana cara mendapatkan jarak dari R ke BT? Maka ini hurufnya kita hubungkan semua sob. Jadi RBT ini kita hubungkan semua sob. Begitu dia caranya ya. RB nya kita hubungkan, berarti ini kita tarik aja garisnya kemari. Oke. Kemudian hubungkan lagi dari R nya ke B nya sob. Itu dia. Oke. Maka sekarang terbentuklah segitiga RBT atau BTR ya. Jadi kalau ini kita gambarkan segitiganya, katakanlah ini segitiganya ya sob ya. Oke, kita belum tahu nih segitiga apa ini. Nanti kita coba cari tahu ya. Apakah sama kaki atau sama sisi atau apalah, nanti kita coba cari ya. Oke, ini kita kasih nama. Katakanlah misalnya di sini R-nya, anggaplah misalkan di sini B, dan di sini kita anggap misalkan dengan T. Berarti ini kita cari dulu satu-satu sisinya ya. Oke, ini kita hitung dulu sob. Yang pertama BR dulu kita hitung. Perhatikan ini 6 tadi sob ya. Karena R itu adalah titik tengah dari CG, berarti yang ini 3. Maka BR bisa kita cari sob. Perhatikan segitiga BCR itu adalah segitiga siku-siku ya. Berarti BR nya adalah sisi miring. Gunakan langsung rumus Pythagoras sob. Berarti BR sama dengan akar dari, iya betul, 6 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sob. Berarti 3/6 tambah 9 itu adalah akar 45 sob. Tuliskan di sini sob. Ini adalah akar 45. Sip ya. Kemudian kita cari TR ya. Kalau kita perhatikan TR itu ini 3 ya kan. T tadi kan pertengahan HG ya, berarti ini juga 3. TR itu adalah, ya udah caranya sama ya. Berarti TR itu sama dengan akar dari, ingat sob, ini kan siku-sikunya di G ya. Segitiganya adalah TGR. Kenapa ya? Segitiga TGR. Bisa bayangkan ya sob ya. Berarti cara mencari TR adalah TG kuadrat, berarti 3 kuadrat 9 ditambah dengan GR kuadrat, itu juga 3 dikuadrati berarti jadi 9. Berarti ini sama dengan akar, ya akar 18 sob. Nanti kita bisa sederhanakan ya. Berarti ini TR ya atau RT ya, ini adalah akar 18. Nah, sekarang BT sob ya, BT. Coba perhatikan BT ya. Oke, cara mendapatkan BT, ini aku kasih satu garis bantu lagi sob ya. Ini satu garis bantu. Kita hubungkan dulu dari G ke T. Coba ya, kita hubungkan dari G ke T. Oke. Nah, sobat perhatikan tuh. Sekarang ada segitiga BGT. Siku-sikunya di G sob. Oke. Berarti kalau kita mau dapatkan panjang BT itu bisa sob ya kan. Maka BT itu sama dengan akar dari, oke, siapa sob? Iya benar, TG kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah dengan BG kuadrat sob. Nah, BG itu kan
diagonal sisi kan gitu ya sob ya. BG itu adalah diagonal sisi. Berarti BG itu kalau diagonal sisi kan rusuk akar 2 ya rumusnya ya. Berarti 6. Iya, 6 akar 2. Oke. Berarti yang ini tinggal kita buat di sini jadi 6 akar 2. Ini juga dikuadratkan sob. Maka ini sama dengan 3 kuadrat itu 9. 6 akar 2 itu dikuadratkan itu adalah 72. 9 tambah 72 81 akar 81 9 sob. Oke. Berarti yang ini 9. Nah, tadi kan yang diminta apa sob? Jarak dari R ke BT ya. Berarti kira-kira gini nih. Oke, ini kita tarik aja garis dari R ke BT ya. Tadi kita nggak tahu nih pembagiannya berapa ini. Kita buat gini aja lah ya. Misalnya di sini kita buat ya. Nah, misalnya kita buat seperti itu sob. Oke. Nah, ini adalah segitiga sembarang ya. Jadi kita dari R ke BT kita nggak tahu nih pembagiannya berapa ini. Jadi biar gampang kita buat gini aja nih sob. Katakanlah misalnya jarak dari sini kemari adalah X. Kita misalkan dulu ya. Oke. Yang ini berarti sisanya ya, karena tadi dari B ke T 9, yang ini udah X, maka karena tadi jarak dari B ke T itu adalah 9, sementara dari sini kemari itu adalah X, maka sisanya adalah 9 kurangkan dengan 9 kurangkan dengan X. Bisa ya sob ya? Oke, katakanlah misalnya yang mau kita misalkan lagi sob, kita misalkan lagi yang mau kita cari itu jaraknya itu katakanlah misalnya namanya si T ya. Nah, oke, sekarang sobat perhatikan nih. Dari segitiga nih sob yang aku arsir sob ya. Nampak ya sob? Berarti itu kan segitiganya siku-siku. Bisa ya? Nah, jadi dari situ bisa kita ambil yang pertama nih. Kalau kita mau mencari T, rumus Pitagoras aja langsung sob ya. T kuadrat itu kan sama dengan akar 18 kuadrat itu sisi miringnya ya sob, dikurangkan dengan yang bawahnya gitu ya. Berarti 9 kurang 9 kurang X kuadrat. Bisa sob ya. Berarti yang ini akar 18 kuadrat itu adalah 18. 9 kurang X dikuadratkan itu adalah 81 kurang 18X ditambah dengan X kuadrat sob. Itu yang pertama. Oke. Sekarang yang kedua sob. Yang kedua perhatikan sob, yang aku arsir sekarang bagian yang ini sob ya. Ini coba sobat perhatikan nih. Jadi segitiga yang ini sob, yang sebelahnya lagi. Bisa ya? Nah, kalau kita mau cari T-nya gimana tuh sob? T-nya ya berarti Pitagoras juga ya. T kuadrat itu sama dengan, berarti sisi miringnya kan si akar 45 ya. Akar 45 kuadrat dikurangkan dengan yang ini ya, alasnya. Tadi apa ini panjangnya sob? Iya, ini tadi X ya. Berarti kurangkan dengan X kuadrat. Maka ini 45 kurangkan dengan X kuadrat sob. Nah, sekarang sob, dari sini kalau kita lanjut, kan ini sama-sama T kuadrat sob. Ya, berarti bisa kita samakan ya kan, karena dia sama ya. Berarti 18 kurang, ini kurang ya sob ya, 81 kurang 18X tambah X kuadrat itu persamaan 1, kita samakan dengan persamaan 2 nya sob. 45 kurang X kuadrat. Ini langsung kita buka aja kurungnya. Berarti 18 kurangi dengan 81 sob, berarti itu adalah minus 60 ya, 63 sob. Sekarang ini kemari negatif ketemu negatif di positif ya, positif 18X. Langsung ini ke sana, negatif dengan positif berarti jadi minus X kuadrat, sama lah ini dengan 45 kurang X kuadrat sob. Oke. Nah, langsung coret nih sob, X kuadrat dengan X kuadrat habis ya. Oke, berarti sekarang ini kita selesaikan. Kayaknya ini bisa disederhanakan ya. 63, 18, 45 itu bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 9 ya. Dibagi 9 berarti minus 7. Yang 18X dibagi 9 berarti 2X. 45 nya sob dibagi 9 berarti 5 gitu ya. Berarti 2X sama dengan minus 7 nya pindah berarti jadi tambah ya. Maka dapat X sama dengan 6 sob. Nah, tadi kan itu X nya sob, tapi kan yang diminta T nya. Oke, kita pakai dulu persamaan 2 tadi sob untuk mendapatkan T nya ya. Oke, sekarang
Kita coba gunakan persamaan 2 ini untuk mendapatkan T-nya sob. Nah, T kuadrat sama dengan 45 kurang X kuadrat sob. T kuadrat sama dengan 45 kurang X kuadrat. X-nya 6, berarti dikuadrati 36. Jadi T kuadrat sama dengan 45 kurang 36 itu 9. Maka dapat T sama dengan akar 9, berarti sama dengan 3 sob. Berarti jawabannya adalah yang iya, benar sob. Jawabannya adalah yang bagian E. Bisa ya sob ya? Oke, mantap.